Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita akan membaca hadis nomor 166. Hadis Al-Hadi Ashar, hadis yang ke-11 dari bab ini, yaitu bab tentang menjaga sunnah Nabi SAW. An Abi Sa'idin Abdullah ibni Mughaffal qala, beliau menceritakan, naha Rasulullah SAW anil hadfi. Rasulullah SAW melarang menggunakan ketapel. Di sini disebutkan al-hadf huwa akhdhu hasatin aw nawatin bainas sababataini yurma biha. Kerikil atau biji-bijian yang ditaruh di antara dua jari kemudian dipakai untuk melempar, ya maksudnya ketapel. Ditarik dengan dua jari. Waqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, kenapa enggak boleh? Karena benda ini bahayanya ada, manfaatnya enggak ada. Innahu la yaqtulus sayd. Ketapel itu tidak bisa membunuh binatang buruan. Wala yanqa'ul adu. Kalau dipakai perang juga tidak bisa membunuh musuh. Wa innahu yafqa'u al-ain. Tapi mata, wa yaksirus sinna, dan bisa mematahkan gigi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahasa kita, manfaat realnya enggak ada, adanya bahaya. Sehingga kalau dipakai mainan anak-anak nanti malah membahayakan temannya, membahayakan kaca tetangga, membahayakan mata orang lain dan seterusnya. Nabi SAW melarang benda seperti ini. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, anna qariban libni Mughaffal, ada salah satu kerabatnya Abdullah bin Mughaffal, hadzafa, dia menggunakan ketapel. Fanahahu, lalu dilarang oleh Abdullah bin Mughaffal. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hadfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan ketapel. Wa qala innaha la tasidu saydan, dan beliau mengatakan ini tidak bisa dipakai berburu. Tsumma qala, tsumma ada, kemudian ternyata dia yang sudah dilarang balik lagi melakukan pelanggaran ini. Faqala, kemudian Abdullah bin Mughaffal mengatakan, uhaddithuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu. Aku sudah sampaikan kepadamu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Tsumma utta tahdhaf, sekarang kau balik lagi main ketapel. La ukallimuka abada, aku enggak mau bicara dengan kamu selamanya. Di sini lihat di footnote, kata An-Nawawi rahimahullah, fi hajrani ahlil bidah. Di sini terdapat pelajaran tentang memboikot ahlil bid'ah, orang fasik dan orang-orang yang dia meninggalkan sunnah ma'al ilmi, padahal dia tahu kalau itu sunnah. Baik. Dalam hadis ini kita dapat satu pelajaran berkaitan dengan bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya.
sampai beliau melarang umatnya untuk melakukan sesuatu atau bermain benda yang itu berbahaya, sementara manfaatnya tidak ada. Ada banyak benda yang berpotensi bahaya tapi punya banyak manfaat, seperti senjata-senjata tajam yang ada di sekitar kita, pisau, kemudian alat-alat pertukangan, itu bermanfaat enggak? Bermanfaat. Manusia membutuhkannya. Ada kapak, ada gergaji. Apakah alat semacam ini punya potensi bahaya? Punya. Dan semakin berkembang zaman, alat itu semakin beragam. Dan semuanya punya potensi bahaya. Tapi ketika itu memberikan manfaat besar bagi manusia, maka alat semacam ini boleh untuk digunakan. Listrik itu punya potensi bahaya? Punya. Di masa silam, orang yang kesetrum lebih banyak daripada sekarang. Karena dulu awal-awal ada listrik, orang belum begitu tertib dalam instalasi listrik ya, sehingga kadang kesetrum. Saya korban kesetrum itu 2 kali. Kabel terbuka, kemudian colokan yang kurang bagus, yang berpotensi membahayakan orang lain. Kesadaran orang tentang masalah safety lebih bagus. Semakin jauh mereka semakin memikirkan akan itu. Nah, kurang lebih seperti itulah yang disarankan oleh Nabi SAW. Beliau sangat kasih sayang dengan umatnya, sehingga apapun yang berpotensi bahaya oleh Nabi SAW dilarang. Kemarin sudah kita baca ya, beliau melarang apa? Jangan membiarkan api di rumah kemudian ditinggal tidur. Bahayanya apa? Kalau api itu jatuh, misalnya lampu teplok sentir ya, jatuh, minyaknya lepas di mana-mana, lalu apinya mengenai minyak bisa membakar rumah. Kemarin ada orang yang bermain gas melon. Jadi gas melon tuh tutupnya ditusuk, kan keluar cairan. Dikiranya itu air. Itu di dalam rumah. Sudah begitu ada pematik, langsung rumahnya kebakaran. Nah, model-model seperti ini yang kadang orang kurang begitu perhatian, terutama dalam masalah keamanan dan keselamatan. Oleh karena itulah Nabi SAW sangat peduli dengan yang namanya keselamatan, sampai beliau melarang ya, jangan orang minum langsung dari mulut ceret. Ceret langsung begini ini Pak, tidak boleh. Kenapa tidak boleh Pak? Dia nggak tahu isinya ya. Bisa jadi begitu begini keluar kala jengking atau keluar kaki 1000 kan bisa jadi. Makanya dituang dulu di dalam gelas biar kelihatan ini apa barangnya ya. Apakah betul cairan ataukah nanti ada binatang buas, binatang berbisa, baru boleh diminum. Saya kalau membaca adab seperti itu mengingatkan bagaimana pesan orang tua kepada anaknya. Orang tua berpesan kepada anaknya, jangan mainan ini, jangan mainan ini, jangan mainan ini. Tujuannya apa? Untuk kemaslahatan anak. Tapi kadang anak ngeyel dan merasa dia terlalu dibatasi. Cuman antara anak memikirkan dengan orang tua memikirkan keselamatan anak, lebih gede mana? Lebih besar orang tua memikirkan keselamatan anak. Sehingga anak ketika bermain kadang gak mikir keselamatan ya. Dia bermain di tempat yang beresiko, kadang berenang di tempat yang beresiko. Orang tuanya wis ketar-ketir ya. Anaknya santai saja, padahal itu bisa membahayakan dirinya. Tapi Rasulullah SAW punya semangat lebih dari itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi dalam Al-Qur'an bil mu'minina raufur rahim. Azizun alaihi ma anittum.
Ini salah satu di antara sifat Nabi SAW yang disebutkan oleh Allah di surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Maksudnya adalah dari jenis manusia, sehingga bisa ditiru oleh manusia yang lain. Azizun alaihi ma'anittum, terasa berat bagi beliau sesuatu yang menyusahkan kalian. Sehingga Nabi SAW tidak ingin umatnya itu disusahkan atau repot dengan aktivitas agamanya. Maka beliau minta agar agama ini dijadikan sebagai agama yang ringan. Sehingga beliau pernah mengatakan, ya as-samha, aku diutus oleh Allah dengan membawa ajaran tauhid yang penuh toleran. Karena jika dibandingkan dengan syariat zaman Bani Israel, antara yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan yang dibawa oleh Musa, itu jauh lebih ringan yang dibawa Nabi SAW. Ada ungkapan seperti ini. Ada ungkapan seperti ini ya. Bu'itha Musa bil jalal wa bu'itha Isa bil jamal. Nabi Musa itu diutus dengan membawa ketegasan. Syariatnya Musa itu syariat yang penuh dengan ketegasan. Isinya ancaman, kalau pelanggaran hukumannya seperti ini, hukumannya seperti ini. Berat ya. Yang disebut dengan al-israr wal aghlal. Yang disebut dengan al-israr wal aghlal. Belenggu bagi orang. Sehingga salah dikit langsung dihukum. Baju kena najis, potong. Nah, bukan dicuci ya, tapi dipotong. Coba kalau baju kita kena najis harus dipotong, kira-kira gimana, Pak? Hah? Nanti di area kemaluan bolong kabeh itu, Pak. Karena nggak boleh dicuci. Dicuci boleh nggak? Nggak boleh. Pokoknya kena najis, potong. Yang seharusnya halal diharamkan. Bani Israel kan tidak boleh makan binatang berkuku satu, dan tidak boleh makan lemak, sehingga dia ketika menyembelih disisihkan dulu. Bagian ini nggak boleh dimakan. Tidak boleh kerja di hari ibadah. Umat Islam kerja di hari Jumat boleh nggak? Boleh. Korban di hari Jumat boleh? Boleh. Sehingga gimana, Pak? Besok insya Allah ya, Idul Adha hanya Jumat. Kaum muslimin boleh beraktivitas di hari Jumat untuk kepentingan duniawi. Bani Israel tidak boleh. Wa bu'itha Isa bil jamal. Sementara Nabi Isa diutus oleh Allah bil jamal, dengan membawa keindahan. Yang dimaksud keindahan di sini adalah syariatnya Isa itu lebih banyak isinya motivasi. Motivasi, kemudian mengajarkan akhlak-akhlak, sehingga lebih mengesankan agama yang lebih longgar, gampang. Nah, Nabi Muhammad SAW menggabungkan dua ini. Wa bu'itha Muhammadun bil kamal. Dan Muhammad diutus oleh Allah bil kamal, dengan membawa kesempurnaan. Gabungan antara al-jalal dan al-jamal. Kan itu Rasulullah SAW syariatnya penuh dengan toleransi, banyak motivasi. Tapi kalau sudah urusan hukum dan undang-undang, boleh nggak ada toleransi. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah bintu Muhammad yang mencuri, tak potong tangannya. Karena itu dalam masalah pendidikan ada prinsip keseimbangan
antara prinsip keseimbang antara prinsip memberikan toleran serba boleh dan prinsip menegakkan aturan. Kalau pelanggaran ini harus ada hukuman, ini dilarang dan seterusnya. Ketika itu berimbang, maka pendidikan itu akan sempurna. Sehingga ada motivasi dan ada ancaman. Nah, kalau sudah menyadari semacam ini, mohon maaf jika masih ada orang yang banyak komentar. Setelah saya belajar, rasanya banyak yang dilarang. Setelah saya belajar, rasanya semuanya serba haram. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Ini riba, ini haram. Ada goror, ada apa lagi. Rasanya kok serba dilarang. Sehingga orang merasa ketakutan untuk belajar agama karena khawatir ganggu dunianya. Akhirnya dia enggak mau mengenal agamanya. Dia enggak mau belajar. Aku nek kumpul kaya ngono gak seneng aku. Senenge pripun, Pak? Ya sing biasa-biasa wae. Berarti yang kayak gitu itu luar biasa itu. Sehingga dia diminta untuk ngaji bareng sama yang sudah sregep ngaji itu enggak mau. Dia pengennya ngaji ya yang biasa. Maksud dia ngaji yang biasa, yang kajian-kajian umum. Lah terus maunya gimana? Karena yang namanya belajar ini kan bisa dilakukan tiap hari, bisa dilakukan tiap pekan. Ada yang milih ya sebulan sekali, jangan terlalu rutin. Ilmu yang tidak kita ketahui itu banyak sekali. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan belajar sebulan sekali, kajian bulanan itu pun isinya cuman guyonan, materinya hampir enggak ada. Atau kajian pekanan itu pun isinya juga kadang kurang maksimal, selamanya kita tidak akan pernah mengenal agama ini lebih dalam. Karena yang tidak kita tahu banyak. Satu mata pelajaran saja, misalnya fikih saja Pak ya. Coba saya bukakan misalnya kitab fikih apa sih Pak? Ini ada gambar kepiting. Kitab fikih ini Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ini berapa jilid? Berapa ini? Itu dua enggak kelihatan. 20 ada 20 1 2 3 4 5. Salah. Misalnya Bapak kami tugaskan untuk baca buku ini, kira-kira berapa tahun selesai? Yang pakai bahasa Indonesia belum ada yang sanggup menerjemah. Saking banyaknya. Dan ini memang bukan konsumsi orang yang tidak bisa bahasa Arab. Ya sudah, kita ganti yang lain. Terjemah Fathul Bari. Terjemah Fathul Bari ini sudah ada bahasa Indonesianya. Ini berapa jilid ini? Jilid 43 sampai 47. Jadi ini baru paket 7 ya. Masya Allah. Ini jilid 1 sampai 36. Syarah Sahih Bukhari. Jadi jenengan kalau mau cari materi apapun insya Allah ada. Kira-kira kalau kita tugaskan baca ini, bukunya gratis tapi harus dibaca, kira-kira sanggup berapa tahun? Nggak sanggup ya? Nggak sanggup. Nah, kalau kita ini baru satu buku Pak ya. Nanti kalau misalnya Bapak masuk ke perpustakaan, misalnya di perpustakaan kampus terpadu UI, ada yang bahasa Arab Pak? Banyak. Bapak masuk ke situ, cuma lihat aja, muter lihat gitu. Ini kira-kira butuh berapa tahun untuk bisa membaca semuanya? Kayaknya sudah nggak kebayang ya. Mungkin sampai mati belum selesai. Andaikan itu diseriusi. Jadi kalau kita menyadari ilmu ini banyak sekali,
tapi banyak yang kita sia-siakan, banyak yang kita buang. Artinya begini Pak, andaikan ada penjajah datang ke negeri muslim, lalu semua kitab tadi diambil sama penjajah, dibakar, kaum muslimin gak kehilangan Pak. Kaum muslimin tidak kehilangan. Kenapa gak kehilangan? Ada saja gak dibaca. Kitab itu ada gak dibaca. Sehingga ketika kitab itu dibakar sama penjajah gitu ya, dirusak sama penjajah, kira-kira Anda kehilangan enggak? Oh, jangan dirusak, jangan dibuang. Itu jimatnya Simbah. Oh, jimat. Kitab kok kejimat? Sebab kita tidak punya hasrat untuk belajar lebih serius, sehingga yang seperti ini hilang, bagi kita hal yang biasa. Maka kalau misalnya kita mengenang ya, dalam sejarah umat Islam yang dulu Sungai Duljah ya, itu sempat dipenuhi dengan buku. Sampai ya Bapak lihat Bengawan Solo ya, andaikan ada sepeda motor ngebut nyebrang Bengawan Solo bisa nggak Pak? Hah? Ya tenggelam ya. Yang seperti itu airnya, saking banyaknya buku yang ditumpuk, dipakai nguruk sungai, kuda itu bisa nyebrang. Kuda itu bisa nyebrang sungai dengan berjalan di atas buku. Jadi buku campur mayit, campur apa itu campur jadi satu pada waktu penaklukan Baghdad yang dilakukan oleh tentara Mongol atau siapa itu. Sehingga buku-buku para ulama semuanya dibuang di sungai, bercampur dengan aneka mayit-mayit kaum muslimin, itu sampai bisa dilewati kuda. Saking banyaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini, sehingga walaupun berkali-kali kaum muslimin mengalami peristiwa aneka penjajahan, dan penjajah itu tidak hanya menghilangkan nyawa, tapi juga menghilangkan khazanah umat Islam, tapi karya ini tidak hilang. Karya seperti ini tidak hilang. Kitab-kitab sahih tidak hilang, kitab-kitab sunan tidak hilang. Masih banyak di tempat yang lain yang dijaga oleh Allah. Itu bukti bahasanya Allah menjaga agama ini. Sehingga Allah jaga literatur kaum muslimin, Allah jaga apa yang dimiliki oleh kaum muslimin, agar mereka punya referensi terhadap agamanya. Nah, kembali kepada tadi ya. Jadi kalau kita sudah melihat kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, mohon untuk tidak komentar. Agama ini memberatkan, agama ini menyusahkan. Jika sampai ada orang yang komentar, setelah saya belajar agama rasanya kok banyak yang dilarang, ada dua kemungkinan. Pertama, dia suudzon kepada syariat. Yang kedua, dia terlalu banyak melakukan aktivitas yang dilarang oleh agama, sehingga circle dia isinya adalah aktivitas yang haram. Maka pada saat dia mengenal agama, maju rasanya dilarang, mundur dilarang, ke kanan dilarang, ke kiri dilarang. Agar kita sadar bahwa seharusnya kita husnudzon kepada siapa? Kepada syariat. Karena syariat ini tujuannya untuk kebaikan kamu, bukan untuk menyusahkan kamu. Contoh sederhana ya. Manusia membuat aturan. Allah membuat aturan. Baik. Ketika manusia membuat aturan, mungkin enggak Pak ada kepentingan? Hah? Mungkin ada kepentingan? Sangat mungkin. Sehingga ketika ada undang-undang baru yang disosialisasi, ribut. Ada apa lagi peraturan-peraturan baru, rame. Karena ini sangat syarat dengan yang namanya kepentingan. Itu manusia membuat aturan. Tapi kalau Allah membuat aturan, kira-kira Allah punya kepentingan? Subhanallah, Allah enggak butuh kita.
kepentingannya Allah. Apa ketika Allah membuat aturan seperti itu? Tidak ada. Terus tujuannya apa Pak Allah membuat aturan? Karena Allah sayang sama hamba. Sehingga bentuk kasih sayang Allah itu adalah Allah turunkan syariat yang isinya perintah, larangan, dan aturan. Tapi bagi sebagian orang ini justru disikapi dengan sikap yang gak sopan ya. Dianggap menyusahkan, dianggap merepotkan, dan seterusnya. Jangan sampai seperti itu ada dalam hati kita, walaupun mungkin komentar tidak muncul. Tapi bagi sebagian orang kadang dia merasa berat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala karena itu dianggap merepotkan bagi hidupnya. Kenapa sih harus begini? Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Lah kamu diatur seperti itu merasa nyaman atau tidak? Ya pengennya sih bebas. Kalau hidup ini dibuat bebas, rusak kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga kita perlu sadar bahwasanya Allah memberikan syariat itu bukti kasih sayang. Allah sayang kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan aturan kepada para hamba. Seperti kemarin ya, Nabi SAW menggambarkan manusia itu ibarat serangga yang berusaha untuk mendekat kepada api. Wa ana akhidun bihujazikum, dan aku pegangi kuat-kuat sabuk-sabuk kalian. Wa tafalattum anni, tapi kalian lepas dari tanganku. Sehingga sudah berusaha ditahan oleh Nabi SAW, tapi manusia tetap ngotot pengen masuk ke dalam api. Karena hawa nafsunya mendorong dia untuk mendekat ke neraka, dan syariat ini menahan mereka jangan sampai masuk neraka. Karena itu yang namanya syariat ini menjadi berat karena dia tidak sejalan dengan hawa nafsu. Nah, perjuangan kita kan menundukkan bagian ini ya, tundukkan bagian hawa nafsumu agar kau bisa mendekat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Selanjutnya, kita beralih ke hadis berikutnya. Hadis berikutnya adalah hadis dari Abis bin Rabi'ah. Qala, beliau bercerita, ra'aitu Umar bin Al-Khattabi, aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yuqabbilul hajar, beliau mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu dulunya putih, tapi kemudian jadi hitam karena dosa manusia. Kok bisa Pak kayak gitu? Ya sudah, imani saja, karena seperti itu yang disebutkan dalam hadis. Sehingga disebutlah Hajar Aswad. Aswad artinya putih, Hajar Aswad artinya hitam. Dulunya abiyad, dulunya putih, kemudian menjadi hitam karena dosa manusia. Dan itu dari surga. Coba kita lihat keterangan tentang Al-Hajarul Aswad. Wa kana di sini an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala hajarul aswad minal jannah. Hajar aswad itu turun dari surga, dia batu surga. Rawahu Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Wa kana al-hajaru ashadda bayadan minal laban fasawwadathu khataya bani Adam. Dulu batu ini lebih putih dari susu, tapi berubah jadi hitam karena dosa manusia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazalal hajarul aswad minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal laban fasawwadathu khataya bani Adam." Hajar aswad turun dari surga.
dulunya lebih putih dari susu, lalu dibuat hitam oleh dosa Bani Adam. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Bapak percaya ini? Percaya? Hah? Percaya. Kok bisa percaya? Karena seorang nabi. Ketika berita ini valid sampai beliau, kita yakin itu benar. Logika kita bicara berbeda. Kok bisa ya Pak? Cara dia berubah jadi hitam itu gimana? Ya wallahu a'lam. Saya tidak pernah ikut mencium itu. Berarti saya tidak terlibat menghitamkannya. Atau gimana? Ya kamu jangan berpikir kayak gitu. Tapi yakini berita ini apa adanya dan imani sesuai dengan teksnya. Jangan dikomentari. Sebab bahasa iman itu tidak bisa semuanya harus sejalan dengan logika. Karena urusan keyakinan atau iman ya, masalah iman atau keyakinan salah satunya kan berkaitan dengan perihal ghaibiyat, hal-hal gaib. Apakah semua yang ghaibiyat ini harus sesuai logika? Oh, semua yang gaib harus sesuai logika. Sehingga apapun hadis yang bercerita tentang hal gaib harus sesuai logika. Lalu apa fungsinya wahyu kalau semuanya harus sesuai logika? Ya biarkan saja manusia berlogika kan selesai. Karena semua orang kan punya logika selama dia sehat akalnya. Maka kita diberi informasi yang logika gak jangkau. Karena kamu gak punya, dikasih sama Allah. Inilah ada informasi tentang A, tentang B, besok di hari kiamat ada apa, ada apa. Jadi logika manusia tidak akan bisa untuk menangkapnya. Coba kita lihat di sini. Ada sebuah hadis yang bunyinya seperti ini. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Takhruju unukun minan nar yaumal qiyamah. Laha aynani tubsiran wa udhunani tasma'an wa lisanun yantik. Keluar leher api besok di hari kiamat. Jadi dari neraka itu keluar api punya leher panjang, ujungnya ini kepala. Dia punya dua mata yang bisa melihat, punya dua telinga yang bisa mendengar. Bentuknya api, keluar leher api gitu ya, ujungnya kepala, ada matanya, ada telinganya. Walisanun yantik, yang bisa bicara. Kebayang nggak Pak itu? Iki apa gitu? Tapi neraka itu, neraka keluar seperti itu, lalu dia ngomong. Yaqul, kemudian dia mengatakan, Inni wukiltu bi thalatha. Aku diperintahkan untuk makan 3 orang. Bikulli jabbarin anid. Yang pertama, aku akan makan setiap orang yang sombong dan suka membangkang. Wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar. Akan aku makan orang yang berdoa kepada selain Allah. Wabil musawwirin, dan akan aku makan orang yang tukang gambar. Maksudnya gambar makhluk bernyawa. Logika kita gimana? Apa mungkin kayak gitu? Api itu kan kalau keluar kayak gini ya menguap ke atas. Tapi itu keluar seperti leher panjang, kemudian ada kepalanya, punya mata, punya telinga, punya lisan, dan dia bisa bicara di hadapan seluruh manusia yang ketika itu sedang dikumpulkan oleh Allah di mahsyar. Tapi neraka bicara sebelum penghuninya masuk ke dalamnya. Nah, masuk di akal enggak? Tidak bisa. Namun
bagi orang yang beriman, dia yakin ini benar. Walaupun tidak sesuai dengan logika, tapi saya mengimaninya. Sebab ini disampaikan oleh manusia yang tidak pernah bohong dan dijaga oleh Allah kebenaran beritanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Oleh karena itu dalam masalah iman dan keyakinan, dalam masalah ghaibiyat kita wajib meyakininya. Kembali kepada praktek Umar tadi. Umar mencium Hajar Aswad. Lalu pada saat Umar mencium Hajar Aswad, apa yang beliau lakukan? Beliau mengucapkan, Inni a'lamu annaka hajarun. Aku tahu bahwasanya engkau hanya batu biasa. Ma tanfa'u wa la tadur. Tidak bisa ngasih manfaat dan tidak bisa ngasih madarat. Kamu hanya batu biasa. Tidak bisa menambah rizki saya, tidak bisa membuat saya jadi celaka. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, andaikan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, ma qabbaltuka, aku tidak akan menciummu. Baru setelah itu beliau mencium. Ini Hajar Aswad, Pak ya, yang jadi rebutan banyak jamaah sampai sering terjadi korban. Namun bagaimana sikap seorang sahabat yang paham akan tauhid, sehingga pada saat beliau sebelum mencium Hajar Aswad, beliau menyampaikan kalimat semacam ini. Kau hanya batu biasa, gak bisa nambah rizki, tidak bisa menghilangkan bala. Sehingga andaikan aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan sudi untuk menciummu. Ya. Coba Pak, andaikan di masjid ini ada sepotong Hajar Aswad, misalnya seukuran akik begitu ya, tapi ini asli Hajar Aswad, hadiah dari kerajaan, misalnya dari kerajaan Saudi, dititil sedikit, dibawa ke Masjid As-Salam, kemudian diumumkan. Kira-kira apa Pak? Saya yakin jadi sumber pendapatan masyarakat Mino Martani. Parkir di mana-mana, gitu. Ada retribusi. Nanti yang jualan di depan tuh banyak sekali. Pasti akan dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai macam daerah, hanya untuk melihat sepotong batu Hajar Aswad. Lalu orang ngalap berkah, ya, disentuh. Nah, kalau antriannya banyak, yang nyentuhnya gantian. Andaikan itu ada. Baik, kira-kira apa sikap Anda melihat bagaimana Umar bin Khattab ketika menyikapi Hajar Aswad? Masa sih kayak gitu? Kok gak sopan banget? Sopan gak kira-kira? Justru ini bukti tauhid, gitu ya. Batu hanya batu, sehingga tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Ketergantungan kita terhadap masalah takdir hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, antara yang berhasil mencium Hajar Aswad dan yang tidak pernah mencium Hajar Aswad, ya, itu bukan penanda takwa dan bukan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dulu mungkin Pak Budi pernah antri Hajar Aswad? Pernah? Berhasil mencium? Masya Allah. Sekali saja seumur hidup. 2010 saya umroh pertama itu masih cukup longgar ya. Cuman waktu itu ya meskipun longgar, cuman antriannya juga banyak. Gak punya ketertarikan untuk mencium. Umroh setelahnya rame terus. Dulu saya bisa nyentuh Ka'bah sepi ya, nyentuh Ka'bah dari ujung sampai ujung. Kemudian rukun Yamani gampang disentuh. Sekarang sudah gak bisa, saking penuhnya jamaah, dan itu setiap saat kan penuh. Namun kita diajarkan satu prinsip, kalaupun tidak mencium Hajar Aswad, tidak mengurangi keabsahan tawaf yang kau lakukan ya. Karena ada 4 sunnah yang diajarkan Nabi SAW terkait Hajar Aswad. 1, mencium langsung.
sambil mengucapkan bismillah Allahu akbar lalu mencium. Yang kedua, menyentuhkan tangan kemudian tangannya dicium. Yang ketiga, beliau tawaf pakai kendaraan di atas tunggangan. Lalu beliau nyentuh dengan tongkat. Kemudian tongkatnya dicium. Yang keempat, melambaikan tangan tanpa ciuman. Sehingga cukup melambaikan tangan bismillah Allahu akbar lanjut tawaf. Nah, tapi banyak Pak yang cium-ciuman tuh Pak. Bismillah Allahu akbar, bismillah Allah. Ya kamu jangan ikut-ikutan. Itu orang Arab, itu bukan orang Arab, itu India. Jadinya banyak orang yang kadang latah gitu ya. Kita ajarkan, enggak usah latah. Kalau sunnahnya kayak gini, praktekkan seperti itu. Bismillah Allahu akbar, lanjut. Dan beliau tidak mencium untuk yang isyarat tangan. Kenapa enggak dicium Pak tangannya? Kan beliau pakai tongkat, tongkatnya dicium. Ya beliau prakteknya tidak mencium, ya kita tidak mencium tangan. Cukup isyarat bismillah Allahu akbar. Tangannya tidak perlu dicium. Sehingga tidak perlu kisbah ya. Cium jauh. Baik. Fotonya banyak sekali kalau mau melihat foto. Jadi sama sebagaimana batu-batu pada umumnya. Dan Nabi SAW ketika mencium Hajar Aswad, beliau itu menangis karena teringat dosa manusia ya. Seperti ini yang dilihat Pak Budi ya. Jadinya hitam ya. Masya Allah. Kok selalu wangi Pak? Dikasih parfum. Jadi selalu wangi itu karena otoritas masjid selalu memberikan parfum untuk Hajar Aswad. Baik. Walhamdulillah. Selesai untuk bab 16, berikutnya kita masuk ke bab 17. Qala al-musannif rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, babun fi wujubil inqiyadi li hukmillah. Bab wajibnya tunduk kepada hukum Allah. Wa ma yaquluhu man du'iya ila dzalik wa umira bima'rufin wa nuhiya an munkarin. Dan yang diucapkan oleh orang yang du'iya ila dzalik, yang diajak untuk melakukan hal itu, yang diperintahkan untuk hal yang ma'ruf, dilarang untuk yang mungkar. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim untuk perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kemudian mereka tidak merasa sedih dengan keputusanmu terhadap apa yang kau qadaita, yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar pasrah dengan keputusanmu. Dan ini oleh para ulama dikatakan inilah syarat iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap menjadikan beliau sebagai hakim, rujukan terakhir ketika terjadi sengketa, perbedaan, kita kembalikan kepada hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak boleh merasa keberatan. Yang ketiga, pasrah. Itu tingkatan iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya ucapan orang yang beriman, idza du'u ilallahi wa rasulih, apabila mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar Allah memutuskan di antara mereka, ayyaqulu, orang mukmin hanya boleh mengatakan sami'na wa ata'na. Disuruh A, sami'na wa ata'na. Disuruh B, sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun.
dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kita diajarkan prinsip terima. Terima itu sami'na, mau mendengar. Kadang kan ada orang yang jadi orang kok repot, jadi muslim kok repot. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit dilarang. Nah, kalau nuansa dia seperti itu, bagaimana mungkin dia mau menerima? Dia sudah memasang barier ya, sudah memasang tameng, tidak mau dengar, sehingga tidak mau belajar. Menganggap bahasanya yang belajar itu repot, merepotkan dirinya sendiri. Padahal prinsip yang diajarkan kepada mukmin adalah ayyaqulu sami'na wa ata'na, mereka harus mendengar dan taat. Wa ulaika humul muflihun, dan Allah memberikan jaminan mereka itulah orang yang akan beruntung. Pak, kulit korban enggak boleh dijual. Lah piye mosok digodhog? Ya jangan komentar kayak gitu toh. Lah terus namanya enggak boleh dijual lah, dimangan. Ora doyan. Ya saya tidak menyampaikan itu, tapi Bapak jangan jual kulit korban. Terus caranya gimana? Sedekahkan kepada orang yang tidak membutuhkan, kepada orang yang membutuhkan. Setelah disedekahkan, penerimanya boleh jual. Jadi sudah dialih kepemilikan dulu, baru setelah penerimanya ini memiliki, dia bebas mau jual silahkan, mau bawa pulang silahkan. Begitu ya. Itu prinsip taat. Diterima dulu, masalah nyari solusi yang kreatif. Jangan ketika nerima aturan seperti ini, masa sih nggak boleh, masa kok nggak boleh. Coba ini ya. Ada hadis bunyinya seperti ini. Saya bacakan hadis ini. Hadis riwayat An-Nasa'i, statusnya hasan. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ayyuma mura'atin istaqtarat, siapapun wanita yang pakai parfum, famarrat ala qaumin, lalu dia melewati laki-laki, liyajidu min rihiha, agar mereka mencium wanginya, fahiya zaniyah, ini wanita pezina. Wah, ngrungokno itu koyo bledek. Bagi yang berat menerima rasanya, lah mosok kon mambu mas. Berarti yang paling baik kita harus bau pak. Ya jangan komentar kayak gitu. Terima dulu ya, terima dulu. Setelah diterima, baru kita pikir solusi. Nah gimana? Wong saya juga harus kerja, saya harus keluar dari rumah, beraktivitas di luar. Masa peratus, mambu? Nabi SAW tidak ngomong, wahai para wanita jadilah kamu orang bau, tidak. Tapi beliau melarang wanita pakai parfum dengan tujuan nanti dicium aromanya oleh lelaki yang lain yang bukan mahram. Itu disebut sebagai wanita pezina ya. Lalu solusinya gimana? Ada enggak kosmetik ya, atau apapun itu? Bedak itu namanya apa? Bedak dan turunannya, lotion atau bedak atau apapun yang dia tidak beraroma wangi tapi bisa menghilangkan bau badan. Ada, baik, silakan pakai itu. Sehingga solusinya tetap ada, tanpa harus diberi komentar. Sampai Nabi SAW menyebutkan tentang masalah larangan wanita dilarang untuk ke masjid ini.
Ayyuma mra'atin, siapapun wanita, asabat bakhuron, yang bajunya kena bakhur. Bukhur tahu Pak? Dupa, menyan. Kok menyan? Apa ini? Garu yang dibakar ya. Yang kalau di Mekah Madinah kan banyak yang jualan kayak gitu. Wanita siapapun yang bajunya kena itu, fala tashhadanna ma'anal isya, enggak boleh datang ke masjid untuk salat isya. Wa fi lafdhin isya al-akhirah, dalam lafaz yang lain salat isya yang terakhir, karena isya itu ada dua. Isya pertama itu maghrib, dan isya kedua itu salat isya. Sehingga yang dia pakai parfum berangkat untuk tarawih suruh pulang. Enggak boleh datang ke masjid. Yang datang ke masjid pakai parfum. Kira-kira gimana kayak gini? Wah, rasanya kok dipikir. Ya, kalau sudah berhadapan dengan yang kayak gini itu kadang orang terasa lebih berat. Sehingga dia diajari, ini enggak boleh. Rasanya kok berat. Baik. Demikian pula bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah karena ditinggal oleh suaminya. Selama berapa lama? 4 bulan 10 hari tidak boleh keluar rumah. Berat Pak itu. Tidak boleh safar. Harus tidur di rumah itu. Bapak saya meninggal, lalu ibu sendirian di rumah. Boleh enggak Pak? Ibu saya bawa ke rumah saya. Biar tidur di rumah saya. Karena kalau beliau ditinggal di rumah sendirian, nanti kasihan, bapak sudah enggak ada. Kasus kayak gitu banyak sekali. Seharusnya kamu yang ngalahi. Kenapa enggak anaknya yang tidur di rumah ibu? Malah ibu dipindah ke rumah anaknya. Karena keluar kota seperti ini pelanggaran bagi mereka yang sedang menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Dan itu aturan Allah dalam Al-Quran. Nah terus, ya seharusnya kita yang menyesuaikan aturan, bukan aturan yang menyesuaikan kita. Begitu ya? Berat ya yang kayak gini Pak. Nah kalau sudah masuk ke rincian-rincian kayak gini, orang kemudian banyak mulai gak iso tenang ya. Yang di awal dia dikasih motivasi, terima sami'na wa ata'na, begitu ditunjukkan, ya insya Allah kita sami'na wa ata'na, tunjukkan satu-satu. Ini kayak gini rasa sanggup. Sehingga kalau misalnya kita diminta untuk mempertimbangkan kegiatan ibadah, ya, taat aturan, menurut Anda mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Hah? Mana yang lebih berat? Kegiatan ibadah atau taat aturan? Ini lebih berat. Karena yang gagal di sini banyak. Ahli tahajud praktek riba banyak. Untuk mencari orang yang ahli tahajud dan dia pemakan riba nggak susah di sekitar kita. Tapi kalau ketika orang anti riba, walaupun dia misalnya nggak sholat tahajud, itu lebih sedikit. Contoh yang lain ya. Orang yang buka aurat, open aurat. Tapi dia rajin puasa, banyak. Banyak. Rajin puasa sunnah, rajin tahajud. Tapi dia enggak taat aturan, sama aurat enggak perhatian. Banyak. Maka kalau diminta untuk mempertimbangkan mana yang lebih berat antara kegiatan ibadah atau taat aturan? Lebih berat taat aturan. Yang melanggar aturan itu banyak. Di saat yang sama dia ahli ibadah. Ya jangankan yang kayak gitu Pak. Koruptor yang rajin ibadah banyak Pak. Ngalahin sampean Pak. Mereka itu rajin umroh Pak. Mereka itu rajin umroh. Haji tiap tahun, Masya Allah. Dan itu visanya visa khusus itu Pak. Kemudian umrohnya rajin, bisa setahun bisa 2-3 kali. Sedekahnya banyak.
Sehingga dia bangun masjid di sini, bangun masjid di sini. Ada banyak sekali masjid yang dia bangun. Tapi dia koruptor. Maka kalau urusan rajin ibadah, banyak orang yang bisa. Tapi kalau urusan taat aturan, banyak orang melanggar. Maka antara rajin ibadah dengan taat aturan, jika kita lihat, ini jauh lebih berat. Oleh karena itu, jangan memandang takwa hanya di sisi rajin ibadah. Tapi lihat bagian dari takwa yang banyak penekanannya dalam Al-Quran, seperti dalam ayat yang tadi kita baca ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mengatakan sami'na wa ata'na, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ada perintah u'budullah, beribadalah kepada Allah. Ada perintah ati'ullah, taatlah kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Itu harus seimbang. Jangan sampai orang menutupi kekurangan di ittaqullah dengan alasan saya rajin u'budullah. Dan ibadah itu bisa jadi enggak ada nilainya ketika seseorang bergelimang dengan dosa. Seperti hadis, ada orang yang dia berdoa, ya Rabbi, kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, dia gemuk dari yang haram, pakaiannya haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doanya diijabahi? Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ada yang mau mengasih kritikan, monggo silakan. Nah, mikrofonnya boleh dibawa ke belakang. Wedi karo judule. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Ustadz itu, tapi kita akan coba melihat, kita hanya ingin menambahkan, maka di dalam Islam itu ada rincian yang aturan yang harus ditaati oleh hambanya. Maka aturan itu adalah inti utamanya, tujuannya adalah menjaga eksistensi manusia. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua menjaga akhlakul karimah manusia itu sampai akhir zaman. Nah itu sehingga kalau di dalam ilmu hukum itu namanya adalah rekayasa Allah untuk hambanya sejak diciptakan sampai dengan akhir alam semesta ini. Nah, maka aturan itu kan satu aturan yang betul telah ditetapkan oleh Allah, yang kita memang harus sami'na wa ta'na, yaitu ada dua, hudud dan kisos. Nah itu sami'na wa ta'na. Kemudian yang kedua, aturan yang itu memang ada dua juga, jenis perbuatannya itu disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tapi mengenai sanksi dan hukumannya itu diserahkan kepada manusia. Yang kedua, ada jenisnya yang sama sekali memang tidak ada di dalam Al-Quran, tapi itu adalah inti utamanya kemanfaatan, kemaslahatan bagi umat manusia. Satu contoh, aturan mengenai lalu lintas itu tidak kita temukan. Itu adalah dasarnya adalah kemaslahatan umat. Nah, sehingga ada tiga. Maka yang harus ditaati itu tidak semata-mata hanya yang bersifat had saja, tapi juga termasuk yang telah ditetapkan oleh manusia atau katakanlah oleh negara. Nah, ini yang harus kita pahami supaya kita tidak memahami salah. Oh, yang ditaati ini, kalau ini aturan sing gawe wonge lah. Nah, ya itu ini persoalan yang harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita supaya kita lebih memahami tentang aturan Allah yang berkaitan dengan manusia ini. Mohon untuk
komentarnya Ustadz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dikasih tambahan waktu berapa menit? 5 menit. 5 menit ya, insya Allah cukup. Baik. Terima kasih Pak Dr. Siddiq Tono berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan. Kalau boleh kita bicara interaksi agama dengan negara. Interaksi agama dengan negara di tempat kita. Jadi kasusnya di negara kita ya. Saya nggak ngerti di negara yang lain. Untuk yang di negara kita, secara umum jika kita lihat bahwa dalam pembelajaran fikih itu ada 4 pokok bahasan, Pak. Ada masalah ibadah, ada masalah muamalah, ada masalah keluarga, kemudian ada masalah peradilan. Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih usrah, fikul qadha wal jinayat. Baik. Saya melebar di sini juga masalah akidah. Nah, untuk jenis yang pertama ini negara memberikan kebebasan. Negara tidak membatasi. Makanya Bapak Ibu mau bermadzhab apapun kan tidak disebut pelaku kriminal. Dan tidak ada madzhab resmi negara. Sebutkan satu kalimat undang-undang apapun yang menyebutkan Indonesia bermadzhab Syafi'iyah. Enggak ada. Karena negara kita tidak mengadopsi madzhab apapun. Sehingga memberikan kelonggaran bagi warganya, mau madzhab Syafi'iyah, mau madzhab Hambali, mau madzhab Maliki, Hanafi, madzhab yang lain silakan. Siapapun boleh menjalankan ibadah dan keyakinannya di negara ini sesuai dengan apa yang dia miliki. Kita sepakat akan ini ya. Sehingga misalnya ya, Pak Farid madzhabnya apa? Pakai beberapa. Sampai nyampur-nyampur madzhab pun ada. Artinya negara kita memberikan kelonggaran. Walhamdulillah, Bapak mau sholat pakai madzhab Syafi'i, mau sholat pakai madzhab Hambali, mau sholat pakai madzhab Maliki, bebas. Anda tidak akan diperkarakan ketika Anda beribadah dengan menggunakan madzhab apapun. Wudu juga sama. Demikian pula dalam hal yang lain. Karena untuk urusan ibadah dan akidah, negara kita memberi kelonggaran. Sehingga di negara kita, ya, mau Asy'ari, mau Maturidiyah, mau Mu'tazilah, mau apa lagi? Mau Kullabiyah, mau Ahlus Sunnah wal Jamaah, mau nyebut nama apapun boleh. Ada tokoh Neo Mu'tazilah ya. Dulu sempat banyak menyebarkan prinsip Mu'tazilah di Indonesia. Dan beliau menyatakan, saya adalah Neo Mu'tazilah. Dan negara kita tidak melarang. Kamu mau Mu'tazilah mau apa, yang penting tidak berantem gitu aja. Nah, kalau berantem itu pelanggaran. Yang kedua, dalam masalah muamalah, negara itu hanya memberi fasilitas. Memberi fasilitas. Mau dipakai silahkan, enggak dipakai silahkan. Tapi kalau kamu mau muamalahmu legal, silahkan didaftarkan ke negara. Misalnya jual beli tanah tanpa notaris boleh enggak? Di negara kita jual beli tanah tanpa notaris boleh? Boleh Pak Ir ya? Boleh. Artinya kan, siapa yang jual beli tanah tanpa notaris tangkap. Ada kayak gitu? Nggak ada. Cuman ketika dia tidak melibatkan pejabat negara, notaris kan pejabat ya, PPAT ya, pejabat pembuat akta tanah. Saya bisa duduk bareng pejabat seperti ini. Di samping saya notaris ya, PPAT. Pejabat pembuat akta tanah. Kamu kalau tidak ada penjamin dari negara, ya surat kamu tidak ada, dan nanti kamu ketika ada kasus tidak bisa melibatkan negara. Tidak punya dasar hukum di situ. Negara ngasih fasilitas, tapi tidak mewajibkan. Ya. Pernah nggak Pak jual beli tanpa melibatkan negara? Bapak pernah? Tiap hari. Tuku neng pasar itu apa?
ngundang aparat. Jual beli bang gula, jual beli di pasar, cenil, cilok. Kita tidak melibatkan negara. Baik. Contoh yang lain, jual beli kendaraan, ada BPKB sebagai surat tanda bukti kepemilikan. Karena ini dilindungi oleh negara. Keluarga juga sama, negara memberi fasilitas. Dimanfaatkan boleh, tidak dimanfaatkan boleh. Nikah tanpa didaftarkan ke KUA, kriminal bukan? Kriminal? Bukan ya? Sehingga kalau misalnya ketahuan bahwa di sana ada yang akad nikah tanpa KUA, sergap. Ada kayak gitu? Tidak. Karena negara tidak mewajibkan itu. Tapi kamu tidak akan punya dasar hukum kalau nikahmu tidak didaftarkan ke KUA, sehingga nanti turunannya akta anak, kartu keluarga, KTP, itu akan KTP untuk anak, dia tidak akan mendapatkan layanan itu karena tidak ada dasarnya. Saya punya teman ya, beliau hafidz Quran. Jadi bapak ibunya itu nikah 8 tahun, setelah itu baru lapor ke KUA. Nah selama 8 tahun itu sudah punya 3 atau 4 anak. Nah setelah daftar ke KUA, akhirnya tanggal pernikahannya sejak pendaftaran. Padahal nikahnya sudah 8 tahun yang lalu. Hanya anak terakhir, anak yang keempat kalau nggak salah, itu yang masuk dalam kartu keluarga. Lainnya aktanya itu single parent, cuma nyebut ibunya saja. Sampai dia ketika nunjukkan akta itu malu. Loh kok bapakmu mana? Padahal keluarganya keluarga yang agamis, bapaknya bapak yang baik, tidak ada praktek zina di situ. Sampai anak 1, 2, 3 lahir sebelum pendaftaran di KUA. Nah contoh yang seperti ini kan, dia tidak memanfaatkan negara, akhirnya aktanya jadi single parent. Nah untuk yang terakhir ini, negara tidak memberi hak bagi rakyat yang peradilan. Ini 100% wewenang negara. Nah yang tadi disinggung oleh Pak Siddiq ya, itu berkaitan dengan ini, fiqhul qadha wal jinayat, masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Di sana ada hukum had, ada hukum ta'zir. Tapi ini kan di tempat kita rakyat tidak punya wewenang. Makanya misalnya saya lebih sepakat orang yang membunuh itu dia dikisos. Nah, cuman kan di negara kita tidak menggunakan itu. Saya lebih sepakat koruptor itu potong jari misalnya. Nah, sehingga korupsi sekali 1 jari. Nanti kan kelihatan, oh jarinya 3 hilang. Berarti dia korupsi 3 kali. Misalnya ya. Cuman negara tidak menerapkan itu. Dan rakyat punya hak nggak untuk menerapkan itu? Tidak, itu wewenang negara. Sehingga apakah negara ini peduli dengan agama 3 ini Pak? Sudah kita lihat. Kira-kira peran negara ada di mana? Makanya kalau dikatakan bahwa negara ini bukan negara beragama, salah. Ya, meskipun tidak semua bagian dari aturan agama diatur oleh negara ini. Tapi ada banyak sekali kegiatan beragama yang dilakukan oleh masyarakat, negara memberikan fasilitas. Nah, kaitannya dengan ini, kalau kita nurut dan taat, ada maslahat besar untuk bersama. Wallahu a'lam. Begitu Pak. Nah kemudian hubungannya dengan tadi ya, aturan berlalu lintas dan seterusnya, itu sifatnya interaksi dengan masyarakat. Berarti kan masuk ini ya, muamalah. Muamalah yang non harta. Karena ada muamalah harta dan ada muamalah yang non harta. Nah muamalah yang non harta seperti interaksi bertetangga, ada aturan RT, ada aturan RW, ada aturan berlalu lintas, kita wajib untuk taat karena itu kesepakatan masyarakat. Dan mengikuti komitmen bersama itu bagian dari menjalankan amanah. Wallahu a'lam.
Qadha yang berlaku 2. Oh, gitu. Hukum Islam secara de facto di negara kita, ya. Baik, alhamdulillah. Nggih, terima kasih. Baik, masya Allah. Ini kasihan yang nonton online nggak tahu. Baik, cukup Pak. Walhamdulillah. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Ada satu lagi pertemuan hari Kamis menjelang Idul Adha. Masuk atau libur? Masuk. Nanti ganggu panitia. Oh, kerjanya hari Jumat. Baik, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.